melalui 16 program studi yang dikelompokkan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum dan Bisnis, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Duta Bangsa Surakarta terus-menerus melakukan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai macam program pengembangan dan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Komputer. Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari program studi S1 Farmasi, S1 Keperawatan, D3 Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan. Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari program studi S1 Teknik Industri, S1 Agribisnis. Fakultas Hukum dan Bisnis terdiri dari program studi S1 Manajemen, S1 Hukum, S1 Bahasa Inggris, S1 Akuntansi. Universitas Duta Bangsa menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga profesional dan wirausaha muda yang berkualitas global melalui kurikulum standar nasional dan internasional. Universitas Duta Bangsa juga membangun entrepreneurship dan bisnis yang berkualitas global melalui program magang baik dalam negeri maupun luar negeri. Universitas Duta Bangsa telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap serta berbasis teknologi informasi yang saling terintegrasi sehingga akan memberikan kemudahan layanan kepada seluruh civitas akademika. Berikut alumni yang telah sukses. Aris Kurniawan, founder Digital Marketer dengan pendapatan $7.000 per bulan. Aulia Arham, dosen PNS di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. RNIK Muhammad Wahyu Baharudin, PNS RSUD Dr. Muati. Kebidanan Aprilia Anggarwati, PNSI DKK Sukoharjo. Universitas Duta Bangsa senantiasa menjaga kenyamanan pembelajaran yang berkualitas dengan dukungan media pembelajaran berbasis IT. Universitas Duta Bangsa mendukung penuh aktivitas mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, pecinta alam, dan kegiatan keagamaan. Universitas Duta Bangsa mempunyai program inkubasi bisnis untuk membina dan mempercepat keberhasilan. Pengembangan startup yang dirintis oleh mahasiswa dan dosen dengan tujuan menjadikan startup tersebut menjadi perusahaan yang profitable. Pelayanan terhadap alumni merupakan hal yang tidak lepas dari perhatian Universitas Duta Bangsa, meliputi kegiatan penyaluran kerja, temu alumni, seminar nasional, dan tracer study. Kejuaraan skala nasional yang diraih mahasiswa Universitas Duta Bangsa meliputi meraih medali emas, perak, dan perunggu Olimpiade Rekam Medis Indonesia ORI 2019 yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Juara 2 IMIK Indonesian Midwifery Competition. Juara 2 Kompetisi Nasional Gramstik 11
diselenggarakan oleh Ristek Dikti. Universitas Duta Bangsa lolos program akselerasi startup dari Kemenristek Dikti tahun 2019. Universitas Duta Bangsa Surakarta, the Global Entrepreneur University. Universitas Duta Bangsa Surakarta, the Global Entrepreneur University. Sebagai universitas menyiapkan paradigma baru melalui visi menjadi universitas yang meluluskan tenaga profesional di bidang bisnis dan kewirausahaan, the Global Entrepreneur University. Universitas telah membangun berbagai pondasi untuk mencapai visi The Global Entrepreneur University melalui 16 program studi yang dikelompokkan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum dan Bisnis, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Duta Bangsa Surakarta terus-menerus melakukan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai macam program pengembangan dan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Komputer. Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari program studi S1 Farmasi, S1 Keperawatan, D3 Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan. Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari program studi S1 Teknik Industri, S1 Agri. Mas Panji. Mas Diki. Dicoba dulu bisa enggak, Mas Diki? Ini mau segera dimulai ya. Jam 9 sudah jam 9 loh.
Bu Hanifah dimulai sekarang aja ya, Mbak. Bu. Nggih, Pak, monggo Mbak Rita di. Sebentar, nunggu Bu Linda dulu, sudah gabung belum? Oh iya. Bu Linda dicap dulu, sudah gabung belum ini? Sudah ada kok Bu Linda kok. Oh, sudah ya. Ada nggih. Ya, dimulai aja Mbak Rita mana? Aduh. Bentar, Pak, ada problem. Kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita bisa berada di acara pada kesempatan kali ini. Tak lupa salam serta sholawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Wijianto M.Com atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Eko Purwanto M.Com selaku Kaprodi Sistem Informasi. Yang saya hormati Ibu Hanifah Permatasari M.Com selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi. Dan yang saya cintai rekan-rekan panitia dan mahasiswa-mahasiswi Angkatan 17 yang bergabung di webinar pada kesempatan kali ini. Di sini saya selaku MC ingin bacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat materi 1, yang kelima materi 2, yang keenam yaitu pembagian ruang proposal skripsi, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Bu Sri Sumarlinda MKOM. Kepada Ibu Sumarlinda, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rita. Bisa dengar suara saya? Oke. Bisa, Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Purwanto, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi sekaligus pembicara pada workshop hari ini. Yang saya hormati pula Ibu Hanifah Permatasari MKOM selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi, juga sekaligus sebagai pembicara, serta mahasiswa-mahasiswi Angkatan 2017-2018, beserta panitia yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga pada kali ini kita bisa bertemu melalui Zoom, melalui online ya, melalui daring ini, untuk mengikuti acara workshop pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Purwanto dan Ibu Hanifah sekaligus panitia juga yang telah menyelenggarakan acara workshop dengan tema Jurus Jitu ACC Proposal Skripsi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mewakili Bapak Dekan yang saat ini masih kurang sehat untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Saudara-saudara semua, pada kesempatan kali ini, workshop kali ini adalah mengambil tema Jurus Jitu ACC Proposal ya. Tentunya ini sangat menarik sekali, khususnya bagi Anda, mahasiswa Angkatan 2017-2018 ya, atau di semester hari ini, karena salah satu momok atau masalah mahasiswa tingkat akhir itu adalah ketika sudah berada di ujung akhir, yaitu Anda harus mengambil atau menyusun skripsi. Karena pada umumnya hal yang paling sulit dalam suatu proses adalah mengakhiri. Namun demikian, jangan takut, karena di sini Pak Eko dan Bu Hanifah telah mempersiapkan ya, mempersiapkan untuk bagaimana Anda nanti tidak mengalami masalah atau kendala dalam proses skripsi ini. Jadi nanti akan diberikan mungkin bagaimana, apa saja tip atau trik untuk bisa ACC proposal skripsi. Kalau dari saya mau berpesan, mulai dari sekarang bagi Anda semua, khususnya yang semester akhir ya, rajinlah membaca, cari literatur, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan skripsi. Nah, di situ mungkin akan membantu Anda untuk memiliki gambaran tema-tema apa saja yang bisa Anda ambil untuk menjadi judul proposal skripsi. Tapi di sini jangan lupa, jangan sampai Anda copy paste ya, atau nanti takutnya akan plagiat, karena kalau dinyatakan plagiat, Anda nanti meskipun dinyatakan lulus pada saat pendadaran, itu nanti tidak akan bisa digunakan ya ijazahnya. Jadi intinya nanti ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kiranya tidak baik jika saya panjang lebarkan untuk sambutan kali ini. Pesan saya adalah karena pada saat ini masih pandemi ya, COVID masih ada di mana-mana, virus COVID masih ada di mana-mana, maka saya berpesan kepada Anda semua, dimanapun Anda berada, selalu lakukan prokes ya. Protokol kesehatan itu sangat penting sekali. Ingat pesan Ibu 3M, yaitu selalu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Karena memang mau tidak mau kita harus mengalami pandemi kali ini, maka kita harus selalu berusaha untuk menjaga kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada semuanya.
saya ucapkan selamat mengikuti acara workshop pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setelah mengikuti workshop pagi hari ini, Anda semuanya, khususnya angkatan 2017-18 yang akan menempuh skripsi, mendapatkan gambaran ya, tidak perlu takut untuk mengambil skripsi, karena nanti akan dipandu oleh Bapak Eko dan Ibu Hanifah selaku Sekretaris dan Ketua Komisi Sistem Informasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti mohon izin karena saya ada beberapa kegiatan yang harus saya ikuti. Maka setelah ini saya izin untuk live. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Sri Sumarlinda selaku yang telah memberikan sambutan pada acara workshop pada kesempatan kali ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang pertama oleh Bapak Eko Purwanto MKOM. Kepada Bapak Eko Purwanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Eko. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah, inayah, khususnya kesehatan ya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini ya, meskipun dalam keadaan daring ya, melalui media daring seperti ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu ya secara daring untuk mengikuti atau melaksanakan acara kegiatan workshop ya, penyusunan proposal skripsi di program studi S1 Sistem Informasi. Baik, nanti ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Nanti saya ingin menyampaikan beberapa cara bagaimana menyusun proposal skripsinya. Nanti yang kedua akan disampaikan oleh Bu Hanifah yang mengenai bagaimana tata cara mengutip jurnal dan seterusnya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Hanifah. Dan mungkin nanti tidak terlalu lama untuk penyampaian materi, nanti lebih lamanya adalah pada waktu klinik ya, pada waktu klinik proposal. Nanti untuk klinik proposal nanti akan kita bagi menjadi 2 ruangan ya, karena kalau peserta sebanyak ini ya, kalau dalam 1 ruangan kan tidak kurang begitu nyaman ya. Nanti kita bagi 2. Nanti yang kelompok 1 yang kemarin sudah saya share ya, kelompok 1 nanti di ruangan dengan saya ya, di room atau link Zoom yang berbeda dengan saya. Kemudian yang kelompok 2 nanti dengan Ibu Hanifah Permatasari. Ya, nanti lebih banyak diskusi adalah pada waktu klinik. Nanti silahkan pada waktu klinik dengan saya atau dengan Ibu Hanifah, silahkan nanti berdiskusi situ dengan yang lebih banyak. Baik, kemudian terima kasih saya ucapkan juga pada Ibu Hanifah yang hadir ya, meskipun tadi pagi ya jam 4 itu sudah berangkat dari Ngawi itu Bu Hanifah, itu nunggu bis sampai 2 jam katanya ya, nunggu bis 2 jam tidak ada bis katanya ya. Maka kita sampai di sini jam 8. Semangat itu mau mengisi workshop ini gitu. Ya, makanya nanti teman-teman mohon serius ya mengikuti workshop ini. Ibu Hanifah direwangi songko Ngawi gitu. Songko Ngawi jam 4 esok ya ke Solo hanya untuk mempersiapkan workshop ini gitu kan. Baik, saya izin share dulu materinya ya. Sudah kelihatan belum? Belum ya, Pak. Wong belum di-share ya belum kelihatan. Wong belum di-share kok ya belum kelihatan toh. Ya. Ini ya sudah ya. Nggih, sampun. Ya. Ya, bagaimana tip untuk menentukan tema dan judul skripsi ya, khususnya di program studi S1 Sistem Informasi ya. Karena banyak dari teman-teman semua itu
pada waktu akhir di semester 7 itu kan bingung untuk mencari tema atau judul mengenai skripsi. Karena nanti selama kuliah ada 4 tahun kuliah, ya ada yang 4 tahun, ada yang 3,5 tahun, kalau yang transfer ya sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Itu lama kuliah Anda itu hanya ditentukan di ini, skripsi ini. Kalau Anda tidak bisa melewati skripsi atau tidak melakukan skripsi, tidak bisa dinyatakan lulus begitu kan ya. Makanya skripsi ini wajib dilalui ya, oleh mahasiswa. Dan ada syaratnya untuk skripsi ini sudah menempuh atau sudah lulus kerja praktek. Jadi mohon nanti teman-teman yang ada di sini kalau mau skripsi ya kerja prakteknya harus selesai dulu ya. Kalau ada dari di antara teman-teman yang belum kerja prakteknya belum selesai, mohon diselesaikan dulu agar nanti di semester depan semester 8 itu bisa mengambil mata kuliah skripsi. Nah ini bingung untuk mencari tema atau judul skripsi gitu kan ya. Nah ini misalkan ya, ini kita sebagai motivasi bahwa Anda kuliah itu ya orang tua itu yang harus dibanggakan kan ya. Orang tua itu kan pengen anaknya itu cepat wisuda, karena kuliah 4 tahun itu kan ya lama ya. Kalau orang tua mau mencarikan biaya ya cukup besar juga dananya kan. Ya kemarin yang saya share itu sampai 7 tahun gitu kan ya. 7 tahun baru selesai itu karena motivasi oleh istrinya kemarin ya, dimotivasi. Istrinya bagus itu ya. Motivasi pada suaminya, ayo cepet lulus, ya cepet lulus. Akhirnya bisa lulus sampai 7 tahun, coba bayangkan 7 tahun. Ya mudah-mudahan nanti yang angkatan 17 ini, terutama kelas A ini bisa tepat waktu yang 4 tahun harus selesai. Ya, banggakanlah kedua orang tua itu yang ingin anak-anaknya itu atau Anda itu wisuda tepat waktu gitu kan ya. Nah, ini kan orang tua yang sudah memberikan kita ya segalanya ya, baik itu biaya, perhatian dan seterusnya ya, motivasi itu adalah orang tua. Ya, mari kita banggakan kedua orang tua kita itu dengan apa? Ya dengan kita itu lulus tepat waktu dan berhasil ya. Kemudian nanti setelah lulus kita bisa membalas budi kepada kedua orang tua kita. Ini ya. Nah, ini kalau coba bayangkan nanti kalau Anda wisuda terus didampingi oleh kedua orang tua ya, kalau yang orang tuanya masih semua ya. Ya ini kan membanggakan kedua orang tua kita kan. Wah, anak saya sudah wisuda ini. Wah, itu bangga sekali ya. Orang tua itu kan kalau anaknya sukses itu kan ya senang gitu kan ya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka mereka upayakan ya, mereka bekerja ya dari pagi sampai malam ibaratnya ya demi anaknya kan, anaknya ingin anaknya itu sukses gitu kan ya. Nah, makanya mari kita semangat untuk, karena ini sudah semester 7 ya yang angkatan 2017 ya, mulai sekarang fokus ya untuk di semester depan itu skripsi, fokus biar nanti teman-teman semua itu bisa lulus tepat waktu ya. Karena nanti kalau tidak fokus ya tidak fokus, maka ya bisa saja nanti ada molor ya, lulusnya tidak tepat waktu, dan orang tua juga mempertanyakan, Anda itu anakku kok kuliah lama sekali tidak lulus, itu kan dia mengecewakan. Sebenarnya sekolah kuliahnya itu di mana kok udah lulus itu ya. Nah, bahkan kemarin itu ada yang berbohong juga ya, karena tidak lulus ya, membohongi pada orang tuanya, lalu dia itu wisuda. Nah, ternyata padahal dia belum wisuda, itu kan kasihan pada orang tuanya. Nah, maka untuk itu marilah teman-teman itu semangat ya untuk mengerjakan skripsi. Nah, kemudian skripsi tetap harus dilalui, apapun resikonya itu harus dilalui, karena kalau tidak melalui skripsi ini jadi Anda tidak bisa mencapai tujuan nanti, yaitu lulus S1 gitu kan ya. Yang enak judul skripsinya apa? Itu kan pada bingung gitu kan ya. Nah, judul skripsi ditolak gitu kan ya, dan judul skripsinya tidak atau bingung mencari tema atau mencari judul yang sesuai gitu kan. Sudah membaca beberapa literatur tapi masih bingung kira-kira apa yang mau diambil gitu kan ya. Sampai frustasi gitu kan ya, tidak kelihatan di kampus ya. Padahal semester akhir itu ya semester yang sangat penting, jadi jangan sampai malah justru di semester akhir itu jarang ke kampus, itu salah. Sebenarnya malah juga semester akhir itu malah sering ke kampus misalkan ya, nanti kalau sudah diizinkan ke kampus ya.
Ya tujuannya untuk apa? Untuk mencari banyak literatur, banyak referensi, atau banyak berdiskusi dengan teman ataupun dengan apa namanya dosen-dosen yang lain yang bisa membantu untuk menyelesaikan skripsi kita. Ya. Nah, cukup cintaku saja yang ditolak, tapi skripsinya jangan sampai gitu kan ya. Nah, itu semboyannya Mas Inu kita ya. Ya. Oke, baik langsung saja ya ke sini. Ya, jangan galau ya dengan skripsi, tetap harus dilalui. Jangan takut, jangan galau. Ya, ya pasti bisa. Itu kan nanti kalau apa, nah kan banyak teman yang bisa ngerti atau banyak dosen yang lain yang bisa ditanya ya mengenai judul-judul yang nanti kita lakukan. Baik, ini ya tip yang menentukan bagaimana kok kadang orang kita itu sulit apa namanya atau bingung menentukan judul skripsi atau tema skripsi. Sebenarnya ya judul skripsi itu kita pikir belakangan saja. Judul itu pikir belakangan. Yang penting adalah kita cari ya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau di dalam apa namanya atau fenomena-fenomena yang ada itu nanti kita dari berdasarkan apa namanya permasalahan yang ada di masyarakat atau fenomena-fenomena yang ada itu nanti baru kita tarik judul. Jangan menentukan judul dulu ya. Cari dulu permasalahan yang ada, judul itu belakangan gitu kan ya. Kalau Anda menentukan judul dulu susah. Ya. Terus bagaimana cara mencari fenomena-fenomena atau permasalahan ya, dengan apa? Banyak membaca literatur ya, banyak membaca apa jurnal dan seterusnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang pertama, kalau kita mau mengambil judul atau permasalahan atau tema itu ya sesuaikan dengan kemampuan atau basic interest atau kesukaan kita ya. Jangan sampai kita mengambil tema ya, atau mengambil suatu permasalahan itu apa namanya tidak sesuai dengan basic kita misalkan. Kalau basic kita seorang sistem informasi ya cari ya permasalahan-permasalahan atau fenomena-fenomena mengenai sesuai dengan lingkup sistem informasi yang kita pegang. Jangan sampai nanti mengambil yang tema-tema atau apa namanya basic itu adalah kesukaan orang-orang apa matematika misalnya atau teknik ya yang tidak ada kaitannya dengan sistem informasi karena kita seorang sistem informasi. Ya, ini yang perlu kita sadari. Atau jangan sampai kita tiru-tiru dengan orang, ya, tiru-tiru dengan teman yang lain ya dalam mengambil judul atau mengambil tema, gitu kan ya. Ya. Karena apa namanya kita harus menyadari bahwa kita tuh memang mampu ya dengan menentukan judul yang sesuai dengan kemampuan atau yang kita suka gitu kan ya. Orang yang suka dengan multimedia ya cari permasalahan mengenai multimedia tidak apa-apa. Orang yang suka dengan apa namanya e-commerce misalkan atau penjualan online misalkan atau dengan pemrograman dengan web misalnya ya, cari dengan tema-tema atau permasalahan seputar itu ya nanti tinggal dikembangkan ya. Kemudian sesuaikan dengan kemampuan tadi ya. Jadi mengambil sesuatu itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Menyesuaikan kemampuan itu bukan berarti terus membuat seenaknya saja atau seadanya, bukan seperti itu. Ya. Jadi harus tetap ada improve atau pengembangan dalam yang sudah pernah ada. Ya. Kalau kita mengambil suatu judul skripsi atau karya ilmiah, maka kita harus tetap merujuk dari penelitian atau skripsi ataupun jurnal yang sudah pernah dilakukan atau pernah diteliti oleh orang lain. Itu tetap harus kita baca ya, kita pahami, kemudian baru kita tunjukkan dari yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Itu kira-kira apa yang akan kita improve, apa yang akan kita kembangkan sebagai apa, sebagai pembeda. Jangan sampai nanti penelitian atau karya ilmiah yang kita lakukan itu sama persis dengan yang pernah dilakukan oleh orang lain, sehingga nanti tidak ada kebaharuan atau tidak ada apa namanya improve atau tidak ada pengembangan yang sudah pernah ada. Nah, itu cukup Anda menunjukkan saja dengan membaca beberapa penelitian atau literatur atau jurnal ya, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain ya. Ya, nanti tunjukkan apa yang akan diimprove dari yang sudah pernah ada. Itu sebagai pembeda. Jadi nanti kita program studi tidak bisa melihat dari judul saja. Ya kalau Anda mengajukan judul saja tidak ada isinya ya kita tidak bisa menentukan apakah ini layak atau tidak. Karena kan kita harus membaca isinya. Jangan-jangan nanti kan judulnya itu sama-sama mengenai e-commerce misalkan, tetapi isinya ternyata
ada suatu metode yang diimprove di sana. Nah, itu malah tidak apa-apa. Judul boleh sama, tetapi isinya ada yang bagian tertentu atau metode tertentu yang diimprove di situ. Nah, itu yang menjadi kebaruan atau menjadi pembeda dari penelitian yang sudah ada. Karena proposal itu ya harus lengkap, ya. Tidak boleh hanya judul saja. Harus ada judul, ya, kemudian latar belakangnya, permasalahan seperti apa, kemudian rumusan masalahnya apa, batasannya. Nah, ini yang batasannya, masalah ini yang kita nanti lihat, oh seperti apa, apakah batasan masalahnya itu sama dengan yang sudah pernah ada, sama dengan jurnal atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini yang kita lihat. Oh, batasan masalahnya ternyata ada satu yang diimprove di sini. Nah, itu yang nanti akan kita lihat. Ya, untuk mengetahui apa yang diimprove itu kan dengan tinjauan pustaka. Makanya kan di situ di proposal ada tinjauan pustaka. Ya. Kalau kemarin ada beberapa proposal belum lengkap, ya, tinjauan pustakanya belum ada, landasan teorinya belum ada, itu ya mohon nanti dilengkapi gitu kan, ya. Jadi tinjauan pustaka itu sebagai untuk mengetahui apakah penelitian yang akan kita lakukan itu ada kebaruan, ada pengembangan, ada improve dari yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Tunjukkan saja satu improve atau pengembangan yang akan Anda lakukan dari penelitian yang akan Anda lakukan itu. Itu sebagai pembeda. Tetapi dengan itu ya, sesuai dengan kemampuannya tadi. Ya, ini ya. Nah, dengan apa? Mestinya dengan kreatif ya. Kemampuan ini harus kreatif, motivasi, inspirasi gitu kan ya. Ini. Kemudian simulasikan judul yang kalau kita sudah menentukan ya, permasalahan yang ada di masyarakat apa, kemudian kita judul ya, simulasikan judul dari karya ilmiah atau penelitian atau skripsi yang nanti kita akan lakukan itu apa, ada nilai kontribusinya terhadap masyarakat. Terutama kalau yang ada studi kasusnya itu ya. Kalau mengambil judul skripsi ada di situ ada pakai studi kasus, maka apa yang Anda hasilkan dari penelitian itu harus memberikan kontribusi nyata kepada tempat studi kasus ataupun kepada terhadap perubahan masyarakat ya, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini yang menjadi simulasikan dari judul penelitian yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau memberikan ya perubahan atau memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama yang mengambil penelitian-penelitian yang ada di tempat studi kasus itu, maka harus diuji betul apakah hasil penelitian itu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu ya. Nah, ini ya harus penelitian, namanya penelitian ya harus terjun langsung kepada masyarakat, terutama kalau yang ada di tempat studi kasusnya itu ya harus datang betul ya ke tempat studi kasus. Untuk apa? Untuk mencari data, ya mencari untuk melakukan wawancara ataupun mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian. Jangan sampai nanti kita meneliti ada tempat studi kasusnya tetapi tidak pernah datang ke tempat studi kasusnya atau tidak pernah meminta data ke tempat studi kasusnya, atau bahkan tempat studi kasusnya itu goib, tidak ada sebenarnya. Ada kasus seperti itu ya. Jadi mahasiswa meneliti di studi kasusnya adalah di CVX misalkan, ya, ternyata CVX itu tidak ada ya, itu goib gitu kan ya. Nah, itu makanya nanti wajib jadi mahasiswa yang mengambil skripsi ada tempat studi kasusnya harus meminta izin ya, surat izin dari kampus untuk sebagai izin penelitian ke tempat studi kasus. Kemudian nanti di akhir penelitian, di akhir skripsi harus meminta juga surat bahwa Anda memang benar, surat pernyataan bahwa Anda benar melaksanakan penelitian di tempat studi kasus. Yaitu untuk membuktikan bahwa memang Anda itu benar-benar melakukan penelitian di tempat studi kasus tersebut. Ya, jangan sampai nanti ya tempat studi kasusnya hanya sebagai tertulis saja tetapi tidak pernah melakukan minta data ke sana, tidak pernah melakukan wawancara ke sana, atau bahkan tadi malah tempat studi kasusnya itu sebenarnya tidak ada. Itu jangan sampai seperti itu ya. Makanya harus benar kan, kita mahasiswa ya harus benar terjun kepada masyarakat. Kalau memang meneliti ke tempat studi kasusnya harus datang ke sana, harus memberikan minta data. Tujuannya untuk apa tuh data-data itu? Untuk kita lakukan penelitian, nanti hasil penelitian itu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat studi kasus, begitu kan ya. Nah, ini ya, jadi harus benar ini ya, datang ke tempat studi kasus ya, penelitian untuk mensimulasikan apa benar ya permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu yang akan kita ambil itu nanti bisa kalau kita selesaikan itu bisa memberikan kontribusi atau bisa memberikan manfaat kepada masyarakat itu.
Ya, kemudian cari referensi yang mendukung. Setelah itu cari referensi yang mendukung. Dengan referensi itu sekarang kan banyak sekali referensi dari jurnal-jurnal ilmiah ya, atau artikel ilmiah yang bisa Anda cari di Google Scholar ataupun di yang lain. Jadi waktunya sekarang ini harus waktunya untuk banyak membaca ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin ya, semester 1 2 ya. Sekarang waktunya semester 7, apalagi ini sudah akhir semester 7 yang mau masuk semester 8, tolong nanti banyak sekali membaca karya-karya ilmiah orang lain atau jurnal-jurnal ilmiah sebagai apa? Referensi nanti akan Anda lakukan untuk melakukan penelitian skripsi ini ya. Saya akan dicari lewat Google atau Google Scholar ataupun yang lain ya, sebagai referensi untuk mendukung mengenai penelitian yang akan Anda lakukan. Jangan sampai nanti penelitian Anda melakukan penelitian tanpa referensi ya, karena nanti untuk skripsi ini di akhir skripsi nanti juga Anda harus membuat satu jurnal. Jadi penelitian yang Anda lakukan harus dibuat satu jurnal atau artikel ilmiah yang nanti bisa saja Anda terbitkan atau dipublish di jurnal ilmiah di tempat lain. Kalau tidak dipublish nanti akan dipublish di perpustakaan. Jadi tolong nanti siapkan betul itu ya artikel jurnalnya di akhir skripsi. Jadi sebelum nanti Anda mendaftar ujian pendaftaran skripsi harus sudah membuat satu draft artikel jurnal. Dan itu juga kemarin saya ketemu dengan Pak Rektor, itu draft jurnal itu harus dilakukan cek plagiatnya. Ya, cek plagiatnya harus di bawah atau 20% ke bawah. Jadi mohon diperhatikan nanti ya. Karena mulai tahun ini ya, nanti draft artikel jurnal itu kalau tidak dipublish di luar nanti akan dipublish di perpustakaan ya, full ya. Kalau kemarin yang tahun kemarin itu kan hanya dipublish hanya abstrak, judul dan abstraknya saja. Tapi kemarin saya ketemu dengan Bapak Rektor bahwa nanti untuk tahun ini bahwa yang dipublish tidak hanya judul dan abstrak saja, tapi semua full papernya, full jurnalnya. Jadi mulai judul abstrak sampai dengan daftar pustakanya itu. Jadi seperti jurnal itu, tapi hanya kita publish di perpustakaan. Jadi mohon hati-hati karena nanti kalau artikel itu sudah dipublish di online ya, maka siapapun bisa melihat dari hasil penelitian kita itu ya. Jangan sampai nanti hasil penelitian kita itu kelihatan oleh orang lain bahwa kalau sama persis ya atau menjiplak karena tidak ada kebaruan, tidak ada nilai kebaruannya, dan itu bisa saja nanti akan diklaim oleh orang lain bahwa Anda itu plagiat. Jadi mohon diperhatikan betul, terutama untuk nanti di penulisan artikel jurnalnya. Jadi makanya cari referensi mendukung, tujuannya untuk meminimalisir tingkat kesamaan. Jadi, makanya kita cari referensi ya. Kemudian karya ilmiah sejenis ya caranya ya, cari referensi karya ilmiah sejenis. Anda mengambil judul apa, kemudian cari ya kira-kira yang sejenis dengan tema atau permasalahan yang Anda angkat itu. Carinya jangan kata kuncinya jangan judul saja ya, jangan judul saja, tapi tema bisa ataupun permasalahan yang diangkat. Nah, itu sebagai apa? Sebagai pembanding nanti kira-kira permasalahan yang akan kita angkat itu sudah pernah diselesaikan oleh orang lain belum gitu kan ya, untuk mengetahui itu. Oh kalau sudah, mereka menyelesaikan dengan apa, dengan cara apa? Oh mereka menyelesaikan dengan cara ini. Nah tinggal Anda mau improve di mana, mengembangkan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain dalam menyelesaikan permasalahan itu. Jangan sampai nanti sama permasalahannya ketemunya sama, hanya berbeda studi kasus misalnya, permasalahannya sama, cara menyelesaikannya sama. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ada satu yang akan Anda improve atau apa yang akan Anda kembangkan di situ. Makanya banyak-banyak mencari referensi ya, terutama karya ilmiah yang sejenis. Ya, cari dengan kata kunci judul, kata kunci permasalahan atau kata kunci dengan tema. Cari sebanyak-banyaknya, dibaca, dipahami, kemudian mereka permasalahannya apa, sama permasalahannya mereka menyelesaikan dengan apa ya, kemudian apa yang akan Anda tambahkan, apa yang akan Anda improve gitu kan ya. Itu ya, intinya banyak cari karya ilmiah ya, sering dibaca ya, dikumpulkan dan dibaca, jangan hanya mendownload saja tanpa dibaca ya. Kadang kan kita itu ya, termasuk saya juga sama ya, hanya mendownload ini ngocone ora sempet gitu kan ya. Jadi dibaca di-download kemudian dibaca ya.
kita buat tabel gitu kan ya, oh karya pertama itu penulisan ini judulnya ini, hasil dia penelitiannya ini, ada permasalahannya ini, kemudian metode dia menyelesaikan seperti ini ya. Kemudian kita pikirkan apa yang akan kita improve dari yang sudah pernah ada itu, yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain itu. Nah itu intinya itu, karena kalau hanya mendownload saja kan mudah ya, yang susah itu yang membacanya, yang membaca memahami itu yang akan membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Ya ini sudah waktunya tidak malas-malas membaca ya, karena sudah semester ini 8. Ya kemudian cari di internet ya, pencarian boleh dilakukan di internet, tapi jangan copy paste ya terus saya tekankan lagi, jangan copy paste. Mohon nanti kalau Anda mencari referensi di internet boleh, tapi dibaca apa yang Anda dapatkan referensi di internet itu dibaca, kemudian setelah dibaca dipahami, kemudian untuk mengutipnya ditulis, tetapi jangan sama persis, jangan di copy paste ataupun jangan ditulis sama persis, tapi apa, dibaca dipahami kemudian disampaikan lagi, ditulis kembali, kita tulis ulang dengan bahasa kita, dengan kata-kata kita, tetapi tidak keluar dari arti yang telah ada itu ya, tidak keluar dari arti yang telah ditulis oleh penulis itu, dan tetap menyantumkan sumbernya ya, sumbernya itu dari mana, apakah itu dari e-booknya orang lain ataupun dari jurnal orang lain, itu tetap dicantumkan sumbernya, tapi yang jelas jangan copy paste. Copy paste itu bukan berarti terus ngopi dari internet terus paste, bukan seperti itu. Anda menulis sama persis itu juga copy paste kan ya. Anda menulis sama persis ya, diketik ulang itu juga copy paste. Artinya kan kita harus menulis sendiri dengan kata-kata kita ya, dengan pemahaman kita, tetapi tidak keluar dari arti yang sudah ada itu. Dan tetap harus menyantumkan sumbernya. Ini jadi intinya jangan copy paste. Karena ini kalau copy paste pasti akan dicek di cek plagiatnya, pasti akan jelas 100% plagiat ya. Dan buku ya, cari referensi dengan buku ya. Kalau sekarang ada buku tidak hanya hard copy, boleh e-book dan seterusnya, itu cari baik di perpustakaan ataupun di buku-buku internet ya. Kalau ada e-book itu sebagai referensi untuk kita membuat skrip penelitian ya. Karena nanti kan ada landasan teori, kalau kita meneliti suatu permasalahan ya, maka harus ada teori-teori yang mendukung untuk itu ya, dan mengenai permasalahan yang kita angkat itu, maka butuhkan teori ya. Teorinya boleh diambil dari buku ya, cari buku yang mengenai sesuai dengan tema atau judul yang kita angkat itu. Kemudian majalah, surat kabar itu juga bisa dijadikan sebagai referensi gitu kan ya. Jadi kalau kadang kita itu membaca ya surat kabar itu ya, yang kita baca itu apa ya, jelas ya bagian apa ya. Nah, kita cari ya di referensi itu bisa saja dari majalah atau surat kabar ya, itu kita, tapi harus sesuai dengan tema atau judul yang kita angkat misalkan ya. Nah ini, ataupun dari televisi itu juga bisa ya menjadi sebagai referensi. Jadi kalau kita melihat TV itu muncul ide baru, ini ada permasalahan ini di masyarakat ya, karena dengan adanya informasi di televisi menjadi sebagai sumber referensi bagi kita pada waktu kita akan menuliskan karya ilmiah. Jadi banyak sumber yang bisa kita ambil, bisa dari salah satunya dari televisi, dari masalah surat kabar dan seterusnya. Itu kemudian sharing dengan dosen dan teman. Jadi kalau kita punya teman ya yang mungkin pengetahuannya lebih atau punya dosen dan teman kolega, itu kita bisa lakukan untuk sharing. Jadi kalau Anda bingung ya bingung mengenai judul skripsi atau bingung menyelesaikan skripsinya, maka jangan diam saja di rumah. Ya kadang mahasiswa itu lama sekali ya, semester akhir itu lama sekali tidak kelihatan di kampus ya. Kelihatan di semester 8 ya sudah skripsi tapi tidak sering ke kampus ya, kemana gitu kan ya. Apa dia mengerjakan sendiri di rumah ya, sama siapa gitu. Ternyata dia tidak ngetok itu, tidak kelihatan di kampus itu, ternyata dia bingung gitu. Jadi kalau Anda bingung itu seringlah datang ke kampus, sharing dengan dosen, sharing dengan teman ya. Terutama teman yang tidak bingung ya, jangan sampai nanti sharing sama orang yang bingung ya, pada bingung ya. Ya sharing dengan teman yang tidak bingung ya, sharing dengan kolega yang lain ya. Itu untuk apa? Untuk memahami biar kita lebih paham ya, mengenai apa yang akan kita lakukan, mengenai penelitian yang akan kita lakukan. Jadi intinya kalau semester 8 itu sering-seringlah sharing dengan dosen, sharing dengan teman dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya diam tinggal di rumah kalau bingung. Nanti kalau Anda
tinggal di rumah saja ya tidak akan selesai permasalahan itu. Nah, itulah. Itu sering-seringlah sharing ya. Ini ya sharing dengan ini teman ya, pelajar kelompok kalau perlu ya. Jadi satu satu kumpulkan dari teman-teman yang mengambil penelitian yang tema-temanya itu meh-meh mirip gitu kan ya, sharing di situ ya, sharing bersama ya, kemudian mengerjakan bersama, sharing bersama, sehingga nanti ada permasalahan bisa saling membantu gitu kan ya. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu ya, biar iso itu ya membentuk satu kelompok belajar gitu ya, satu kelompok belajar yang di situ permasalahan atau temanya itu hampir mirip di situ gitu kan. Jadi bisa saling membantu, bisa saling memberi masukan. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi intinya ya itu tadi, jangan dipikir sendiri ya di rumah ya. Punya dosen pembimbing ya konsultasi, sharing dengan dosen pembimbing di situ. Jangan sampai nanti sama dosen pembimbingnya wedi, arep ketemu wedi. Apa nih harus sharing, ketemu wedi sharing. Jangan sampai itu. Jangan ditakuti. Namanya dosen pembimbing itu ya untuk membantu ya, membantu membimbing ya bagaimana untuk sharing ya mengenai penelitian yang nanti akan dibuat ya. Toh nanti pada waktu penelitian itu berhasil dan akan dipublish ya, dibuat jurnal artikel, kan nama dosen pembimbing juga ada di situ. Jadi nama penulis pertamanya Anda ya, mahasiswa, penulis keduanya dosen pembimbing, dan ketiganya juga dosen pembimbing 2. Jadi makanya sering-sering tidak apa-apa, nanti bisa saling memberi masukan ya, dosen pembimbing bisa memberikan masukan mengenai penelitian yang akan kita lakukan gitu ya. Ini cuma satu itu, jangan sampai nanti mengajukan beberapa kali judul skripsi itu masih salah saja, karena kita melihat tidak hanya di judul ya. Jadi program studi nanti melihat, nanti akan disampaikan Bu Hanifa ya. Jadi program studi itu melihat itu tidak hanya di judul saja, tapi isi ya. Apa toh isi yang ada di dalamnya, yang mau dia permasalahannya sebenarnya apa. Kemudian dari permasalahan itu dilihat dari tinjauan pustaka yang mereka ambil. Sudah pernah dilakukan oleh orang lain belum permasalahan itu? Kemudian apa yang dilakukan oleh penelitian orang lain mengenai permasalahan itu? Kemudian apa yang akan Anda improve? Apa yang akan Anda kembangkan? Apa pembeda dari yang sudah ada, itu yang kita lihat. Kalau sudah bisa menunjukkan pengembangan atau improve atau pembeda dari yang sudah pernah ada, maka ya kita sebagai prodi ya menyetujui saja ya. Karena sudah ada pengembangan dari improve atau pembeda dari yang sudah pernah ada. Nah, kalau menulis proposal skripsi ya seadanya ya. Latar belakangnya tidak jelas, rumusan masalahnya apalagi, batasan masalahnya masih ngambang itu, belum fokus, maka ya program studi juga bingung ya. Sebenarnya judulnya bagus ya, menarik, isi judulnya bagus, tetapi hanya judul yang bagus tapi isinya tidak sesuai dengan apa yang ditulis, itu juga bermasalah. Makanya kami program studi juga harus melihatnya tidak hanya di judul tapi isi yang ada di dalam. Apa sebenarnya yang mereka tulis itu, apa yang sebenarnya mau dilakukan di penelitian itu yang kita lihat juga. Jadi tidak hanya melihat dari judul yang ada tulis. Ini ya, jadi silahkan mengerjakan itu. Mudah-mudahan nanti dengan banyak membaca referensi itu akan memberikan gambaran bagi Anda. Ya, gambaran. Intinya banyak membaca referensi. Ya. Kalau tidak membaca referensi, karena kita tahunya bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau tidak. Itu kan kita tahunya dengan apa? Dengan membaca referensi. Jurnal, artikel gitu kan. Kalau kita membaca jurnal, ini sudah pernah dilakukan orang lain dengan ini, dengan cara ini, penyelesaiannya, metodenya ini, algoritmanya mungkin atau ini ya. Yang kedua juga sama dengan ini dan seterusnya, maka kita tahu, kita bisa mengambil celah mana yang akan kita kembangkan, mana yang akan kita improve agar sedikit berbeda dengan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Itu yang kuncinya. Jadi banyak-banyak membaca referensi jurnal ataupun artikel ilmiah yang sesuai dengan tema atau judul skripsi yang akan kita lakukan. Ini ya, ini selamat menyusun skripsi, jangan takut ya, bahwa Tuhan itu bersama mahasiswa tingkat akhir ya. Selalu berdoa ya. Jangan malas, intinya jangan malas, jangan takut ya. Kadang mahasiswa semester akhir itu takut ya. Wedi ketemu dosen wedi, nang kampus wedi.
ya semester 8 wis kaya skripsi wedi nang kampus. Ya, justru itu malah semester 8 itu malah sering ke kampus, malah sering ketemu dengan dosen yang tadinya semester 1 itu jarang ketemu dosen langsung, ya sekarang mulai semester 8 ini ya, sering ketemu dosen. Apa tujuannya? Ya untuk diskusi. Ya, itu diskusi mengenai apa? Mengenai apa namanya skripsi yang akan kita ambil. Nah, ini kira-kira yang bisa diambil e-commerce. Boleh mengambil tema e-commerce, tapi itu tadi banyak. Kalau memang Anda mau mengambil tema-tema mengenai e-commerce, ya cari referensi-referensi atau jurnal-jurnal ilmiah mengenai e-commerce. Baca, cari titik celahnya, yang mana yang akan Anda improve di situ dari jurnal atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. ERP, ya, CRM sama. Anda mau mengambil judul mengenai tema CRM, boleh silahkan cari CRM. Tetapi baca jurnal dulu, baca literatur jurnal atau review jurnal dulu, kemudian cari celah mana yang akan Anda improve di situ. Tunjukkan satu saja apa yang akan Anda improve dari yang sudah pernah ada. Kemudian ada supply chain management, kemudian ada business learning, sama boleh saja ambil e-learning, silakan. Tapi ya itu tadi, baca jurnal, baca referensi, kemudian cari referensi apa yang akan Anda improve di situ. DSS atau sistem pendukung keputusan, sistem cerdas, ya multimedia juga silakan. Kalau mengambil yang mengenai multimedia interaktif, cari jurnal-jurnal mengenai multimedia, apa yang akan Anda improve di situ. Tunjukkan apa namanya yang akan Anda kembangkan, apa yang Anda mau improve yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Kalau sama-sama membangun media pembelajaran dia sudah pernah dilakukan oleh orang lain, malah lebih tinggi misalkan, tapi Anda yang lakukan lebih rendah, itu kan tidak ada improve-nya, tidak ada pengembangannya. Itu yang tidak boleh. Ya, makanya banyak membaca jurnal apa yang dilakukan oleh orang lain, misalkan membuat media pembelajaran interaktif ini sudah dilakukan oleh peneliti A, peneliti B, peneliti C. Peneliti A seperti ini, metodenya ini misalkan, B seperti ini, ini saya bedanya ini. Ada improve yang akan kami kembangkan di ketiga penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain itu. Nah, itu yang boleh. Jadi jangan sampai sama atau malah di bawahnya yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Oke, itu kira-kira nanti mungkin lebih ini yang mengenai teknik bagaimana menyatu di jurnal itu nanti akan disampaikan Ibu Hanifah karena waktunya terbatas. Nanti kita banyak diskusi di pada waktu nanti di klinik itu akan kita bahas ya mengenai proposal yang sudah yang sudah Anda kirimkan kemarin. Itu dulu mungkin yang bisa mengenai nanti buku panduan skripsi itu nanti akan saya share ya. Nanti dilihat ini sebentar saya share juga. Nanti kalau sudah saya sudah skripsi nanti akan mendapatkan ini ya buku panduan tugas akhir skripsi. Dan nanti banyak penulisan tata tulis itu juga diperhatikan juga ya, karena nanti biasanya kalau pada waktu ujian itu tata tulis itu juga dinilai ya, nilai tata tulis itu 20% kalau tidak salah ya, 20 atau 30 ya. Nah, ini dibaca, dilihat ya, ini yang karena dicampur dengan yang tugas akhir, maka ada yang baca yang skripsi ya, skripsi. Nah, ini nanti bisa dilihat kalau warna dua, tapi sekarang kan tidak mengumpulkan hard copy ya enggak ya, dikumpulkan dalam bentuk soft copy ya, termasuk jurnalnya. Nah, ini sudah ada semua ya panduan untuk penulisan ininya ya, penulisan ilmiahnya, kemudian cara mengutip ini sama kutipan langsung itu menulis sama persis. Sebaiknya dihindari kutipan langsung seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau bisa kutipan tidak langsung itu ya kita membaca dulu, misalkan ini penulisnya A gitu ya, kalau dia menerangkan bahwa perencanaan strategis ini adalah ini ya, kita baca dulu, kemudian setelah itu kita tulis ulang dengan bahasa kita sesuai dengan pemahaman kita. Setelah membaca tadi ditulis, artinya kan tidak menulis sama persis seperti ini, tetapi yang kita tulis itu tidak keluar dari ini dan tetap menyantumkan nama penulisnya. Itu kutipan tidak langsung. Nanti banyak yang seperti itu, karena nanti kalau Anda mengutip langsung seperti ini, jelas pada waktu nanti dicek plagiatnya ya di online, pasti ini akan terdek plagiat ya, karena tulisan ini sama persis yang sudah dilakukan oleh atau sudah ditulis oleh orang lain.
Ya, sebaiknya hindari kutipan-kutipan langsung seperti ini, diminimalisir ya, dan dengan kutipan yang tidak langsung. Nah, ini jadi formatnya ya, nanti bisa saya share nanti ya untuk penulisan apa namanya buku panduannya. Bentar. Nah, ini proposalnya ya. Kemarin sudah saya share ya untuk menulis proposalnya. Bentar, nanti. Nah, nanti juga di akhir itu akan Anda disuruh membuat apa namanya artikel ya, artikel ilmiah. Ini nanti semua wajib membuat artikel ilmiah pada waktu nanti akan mendaftar ujian skripsi ya, ini membuat artikel ilmiah seperti ini. Ya, ini ada abstrak dalam Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian ini artikelnya. Ya, ini diusahakan nanti yang akan draft artikel ilmiah ini yang akan nanti diupload di online, maka usahakan kutipan-kutipan yang ada di sini itu adalah kutipan yang tidak langsung. Artinya jangan sampai nanti mengutip langsung sama persis dengan di jurnal atau buku ataupun apa namanya sumber dari internet secara langsung ya. Karena nanti kalau Anda mengutip langsung pasti nanti kalau dicek plagiatnya itu akan terdetek itu plagiat ya. Nanti usahakan diolah sendiri katanya dengan kata-kata kita, tetapi tetap harus menyantumkan sumber kutipannya. Nah, ini nanti yang akan di-upload di online. Jadi nanti penelitian skripsi Anda itu yang akan di hard copy, apa namanya, tidak lagi hard copy tetapi bukan soft copy ya, full papernya, jadi mulai dari halaman judul, daftar isi sampai daftar pustaka ya, yang bab 1, bab 2 sampai itu hanya dikumpulkan secara soft copy di perpustakaan. Kemudian nanti yang akan diupload di online itu yang ini ya, yang draft artikel, yang artikel ilmiahnya ini yang akan diupload oleh orang lain online, sehingga nanti ini bisa dilihat oleh orang lain ya pada waktu sebagai referensi untuk adik-adik tingkatmu nanti yang nanti angkatan 2018 pada waktu akan melakukan penelitian skripsi, mungkin dia akan mencari referensi-referensi di sini ya. Ini salah satunya adalah tulisan yang Anda upload itu atau artikel yang Anda upload itu sebagai referensi bagi adik-adik tingkat ya. Kemudian nanti untuk referensi mohon juga mencari ya sumber referensi, diutamakan yang dosen dulu ya, di dosen UDP dulu cari ada tidak ya penelitian-penelitian yang sama atau sesuai dengan tema yang akan kita ambil di dosen A, dosen B. Cari dulu, misalkan saya dicari di internet, ada tidak penelitian saya di Google Scholar itu. Kalau itu karena nanti kalau mengutip itu akan menambah poin ya pada waktu nanti akan melakukan akreditasi. Sekarang kan akreditasi dengan 9 kriteria ini adalah banyak penelitian-penelitian dosen itu yang harus banyak dikutip oleh mahasiswa. Ya, itu sebagai tambah, nanti silahkan dicari di Google Scholar ya mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh dosen A, dosen B itu ada yang sama atau tidak dengan tema yang akan kita ambil. Kalau ada, di-download, dijadikan sebagai referensi gitu ya, sebagai kutipan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin habis ini silakan Bu Hanifah untuk memberikan materinya. Nanti setelah itu nanti kita akan diskusi bersama ya di ruang meeting yang berbeda karena nanti dibagi 2 kelompok. Baik, terima kasih Mbak Rita. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko yang telah melakukan materi pada kesempatan kali ini. Dan intinya jangan males ya buat kakak-kakak semuanya angkatan 17, dan pokoknya tetap fokus dan jangan mager intinya gitu. Terus untuk materi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Ibu Hanifah Permatasari MKOM. Kepada Ibu Hanifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, suara saya masuk ya Mbak Rita? Ya, masuk Bu. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya sebentar untuk mempresentasikan sesuatu.
Oke, terima kasih Mbak Rita atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang 2 materi saja yang sudah banyak sekali dijelaskan sama Pak Eko ya. Jadi saya hanya menambahkan sedikit, yaitu tentang review jurnal dan kepenulisan. Nah, untuk materi yang lain-lain yang lebih teknis gitu ya, masalah judul mahasiswa seperti apa yang biasanya diterima dan biasanya yang ditolak itu seperti apa, silahkan untuk mengakses YouTube saya. Karena di sana sudah banyak sekali hal-hal yang saya share. Saya harapkan beberapa mahasiswa itu tidak mengulang kesalahan yang sama yang pernah diperbuat sama angkatan-angkatan yang sebelumnya gitu ya. Jadi prosesnya itu saya harapkan bisa lebih cepat daripada angkatan 2016 maupun yang sebelumnya. Nah, di sini saya tidak ingin menjelaskan hal-hal yang sudah saya jelaskan di sana, kecuali hal-hal lanjutan yang ingin diketahui lebih dalam. Nah, untuk materi yang pertama, ini langsung aja kita bahas soal review jurnal. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Eko Purwanto, kalau jurnal itu memang sesuatu yang penting gitu ya untuk skripsi. Skripsi ini berbeda dengan KP, karena kalau KP dulu itu kan kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari instansi KP. Tetapi untuk skripsi ini tidak mutlak sesuai dengan kebutuhannya sana aja, tetapi juga ada kaidah-kaidah kebaruan atau perbedaan fokus pengembangan dan lain sebagainya gitu. Karena skripsi ini tuh bukan proyek gitu ya, maksudnya bukan proyek seperti KP dulu yang buat analisis dan perancangan, atau kalian yang mungkin terbiasa proyek di luar bikin-bikin program gitu, itu hal yang berbeda. Kalau skripsi ini, ya dia memang harus menggunakan jurnal sebagai acuan, dia itu sebenarnya menyelesaikan masalah itu, masalahnya ketinggalan zaman, atau solusinya bisa tepat nggak sih gitu. Nah, ini ya, jadi untuk skripsi wajib nggak sih sebenarnya untuk review jurnal ini? Kalau misalkan nggak pakai jurnal gitu gimana sih gitu? Nggak boleh. Jadi wajib, skripsi itu sifatnya penelitian, dan penelitian saat ini itu harus melihat penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, supaya tidak terindikasi ketinggalan zaman, gitu kan, kemudian tidak terindikasi copy paste juga, atau tidak terindikasi penelitian tersebut nyeleneh atau tidak berdasar. Ini maksudnya tuh ada beberapa mahasiswa yang membuat sebuah aplikasi itu sesuai dengan keinginannya dia. Jadi menurutnya dia aplikasi itu memiliki inovasi yang tinggi gitu. Tetapi sebenarnya ada kaidah-kaidah yang tidak terpenuhi, misalkan melanggar aturan pemerintah. Terus kemudian untuk beberapa yang membuat multimedia, karena basic saya itu kan di multimedia ya, jadi saya kebanyakan membimbing mahasiswa yang penelitiannya multimedia. Jadi untuk anak-anak yang basisnya multimedia itu mereka mengangkat sebuah tema penelitian, tetapi mereka tidak mempunyai materi yang relevan. Jadi materinya bikin sendiri. Nah itu kan nggak boleh. Meskipun di sini kalian orang IT gitu ya, kalian mau bikin pembelajaran simulasi jaringan misalkan menggunakan AR, hanya karena kalian orang IT bukan berarti kalian itu bisa membuat multimedia pembelajaran sesuai dengan kemauan kalian sendiri gitu. Tetapi harus ada materi yang valid, kemudian harus ada guru yang bisa memberikan validasi bahwa materi yang diberikan oleh Mbak itu atau Mas itu sudah benar gitu loh. Nah, kemudian hal yang sama juga berlaku untuk sistem informasi. Jadi kebanyakan mahasiswa yang membuat sistem informasi kependudukan itu mohon maaf untuk saat ini mulai dari era tahun 2016 itu sudah kita cut. Jadi kita izinkan untuk menjadi skripsi karena rawan ya. Yang pertama, sistem tersebut sudah jelas tidak akan digunakan oleh kantor desa ataupun kantor kelurahan secara menyeluruh gitu ya.
Nah, dan ada beberapa kaidah misalkan seperti data penduduk itu kan data yang sangat riskan, ya enggak? Data yang mengandung privacy atau nilai jual yang sangat tinggi sebenarnya. Sehingga kalau itu nanti bocor atau sistem Anda itu tidak memperhatikan keamanan sistem yang sesuai dengan apa ya standarnya pemerintah, itu nanti ketika digunakan oleh kantor kelurahan dan lain sebagainya, dan nanti malah menimbulkan apa ya, orang sana itu bisa memanfaatkan data itu untuk kepentingan yang salah, itu nanti yang kena malah kalian gitu loh. Nah, karena risikonya itu lebih besar daripada manfaatnya, maka kita cancel untuk seluruh judul yang berkaitan dengan sistem informasi kependudukan gitu. Karena sejak ada EKTP dan sejak EKTP itu mulai dioptimalkan, itu sistem informasi kependudukan dalam bentuk apapun, entah mobile, desktop, ataupun website, itu sudah kita cancel semua. Yaitu karena risikonya itu tidak sebanding dengan manfaatnya. Nah, kemudian di sini review jurnal itu bukan copy paste seperti yang dikatakan Pak Eko tadi, sangat betul. Jadi review jurnal itu sama kayak kalian nonton film gitu kan. Kalian sama teman kalian sekelas nonton satu film, ketika kalian disuruh cerita, itu kan ceritanya pasti beda-beda. Ada yang cerita dari konfliknya dulu, ada cerita dari intronya dulu, ada yang cerita dari endingnya dulu. Nah, review jurnal itu sebenarnya sama. Kita membaca sebuah jurnal, kemudian nanti kita bisa cerita sendiri, itu isinya apa gitu. Jadi bukan ngopi paste percakapan film gitu ya, atau ngopi paste isi dari jurnal itu gitu. Nah, karena di sini itu di perbedaan penelitian itu yang kita tekankan memang di fiturnya, gitu ya, di fiturnya. Jadi bukan di metode pengembangan atau metode pengumpulan data atau tools analisis, misalkan yang penelitian A analisisnya pakai SWOT, sementara saya pakai thesis, itu tidak terlalu kita anggap sebagai keterbaruan ya. Nah, di sini karena kita menonjolkan ke fitur, kalau ingin melihat seperti apa sistem yang dibuat oleh peneliti itu, kalian coba lihat screenshot dari interface dan desain basis data yang disajikan. Kalian kan anak SI, harusnya dengan melihat basis data yang ada di jurnal, itu kalian udah tahu alur dari sistemnya itu seperti apa. Gitu. Syukur-syukur kalau di situ ada UML-nya, terutama use case ya. Kalau misalkan DFD itu mungkin tidak begitu detail ya, artinya kita bisa lihat di basis datanya aja kalau DFD. Tapi kalau kalian mendapatkan jurnal yang ada use case-nya itu lebih bagus, karena dengan use case itu kalian kan tahu, oh berarti penelitian ini tuh bisa mengelola ini, bisa memverifikasi ini, kemudian bisa mencetak laporan ini gitu loh. Nah nanti kalian bisa improve apa sih yang mau kalian kembangkan di luar sistem yang dibuat sebelumnya itu. Nah, terus kemudian kalau ingin melihat masalah apa yang ingin dipecahkan, itu lihat latar belakang dan metodenya, metode pengumpulan data. Biasanya ada di situ. Masalah yang ingin dipecahkan sama mereka. Misalkan kalian sama-sama mau membuat e-commerce. Fitur e-commerce itu kan beda-beda. Nah, fitur e-commerce apa yang ingin ditonjolkan itu biasanya disesuaikan sama karakteristik tokonya. Ini mengapa yang namanya studi kasus itu penting. Nggak bisa kalian membuat proposal skripsi tanpa kalian datang ke studi kasusnya dulu. Emang nggak bisa. Karena kalau misalkan kalian udah dapat studi kasus, udah ngobrol-ngobrol sama mereka, misalkan kalian mau membuat e-commerce, kalian temukan keunikannya mereka tuh apa, kemudian proses bisnis yang sebenarnya benar-benar pengen diselesaikan sama sistem selain menyelesaikan transaksi itu apa. Nah, dari itu terus kalian mempelajari jurnal-jurnal yang lain, kemudian kalian jadikan itu sebagai baruan gitu. Jadi bisa jadi pembanding yang bagus gitu loh antara penelitian kamu sama penelitian mereka. Kalau misalkan sekali lagi ya, kalau misalkan belum studi kasus ketika mengajukan proposal skripsi itu memang nggak bisa ya. Ya wes kalian nanti ditolak revisi, ya mentok nemunya itu aja. Soalnya kalian dolannya kurang adoh gitu ya, istilahnya seperti itu.
Nah, kemudian kalau pada jurnal tersebut ternyata tidak ada yang kalian inginkan, ya udah nggak usah dipaksain, cari jurnal yang lain gitu ya. Jadi nggak usah nyalain, lah ini tuh jurnalnya udah sama Bu, kayak tema saya, tetapi interface-nya itu nggak ada, basis datanya itu nggak ada, yang kalian mau nggak ada di situ, ya udah di skip aja, ganti sama jurnal yang lain gitu. Nah, terus kemudian silakan kalian mengetik keyword-keyword yang mau kamu cari gitu ya. Jadi bukan judul yang sama plek. Nah, di sini nanti saya ada contoh salah satu proposal skripsi di room 2. Nanti ikut roomnya saya, tetapi ini saya share dulu di sini karena udah betul pemilihan tinjauan pustakanya mungkin bisa di apa namanya gunakan referensi bagi teman-teman yang lain gitu ya. Nah, pertama, kalian bisa baca abstrak dulu, abstraknya sama kesimpulannya. Nah, kalau misalkan sesuai dengan yang kalian mau, itu kemudian baru dibaca dalam-dalamnya. Tapi kalau nggak sesuai, ya udah di skip aja, gitu. Jadi kan kalau kalian cari jurnal itu kan isiannya banyak sekali, bahkan ada yang 10 lebih halaman gitu ya. Nah, kalau kalian nggak mau membaca sebanyak itu, nggak apa-apa, dibaca dulu abstrak sama kesimpulannya. Kalau misalkan nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak sesuai dengan yang kalian harapkan gitu ya, itu di skip, kalian ganti jurnal yang lain gitu. Nah, kalau misalkan ketemu, ini jangan langsung di kopas. Jadi sama seperti kalian nonton film, itu dicerna dulu maksudnya dia mau membuat sistem itu apa, kemudian baru ditulis dalam format yang ditentukan atau format yang kamu pahami. Dalam hal ini tadi Pak Eko mengatakan beliau membuat tabel. Jadi jurnal apa yang udah pernah dibaca, kemudian hasilnya apa, terus ada use case-nya atau enggak, ada pokoknya hal-hal yang kita cari itu di jurnal itu ada apa enggak. Nah, kalau ada dicentangi, kalau enggak ya enggak gitu. Monggo lah, terserah kalian mau membuat format yang seperti apa gitu ya. Yang penting bisa mengorganisir jurnal-jurnal yang udah kalian baca. Nah, di sini keterbaruan skripsi yang bisa diunggulkan di proposal. Nah, ini ya kita tekankan untuk sistem informasi itu di fitur ya, fitur-fitur dan fitur. Nah, kemudian untuk beberapa orang yang mungkin ada pengolahan data, misalkan kalian informasi apa kayak model penghitungan stok opnam atau peramalan, terus kemudian bisnis intelijen, kemudian sains data dan lain sebagainya itu silahkan untuk mengunggulkan metode pengolahan datanya. Ini biasanya sifatnya matematis dan statistik. Jadi ada hitung-hitungannya tuh di dalam. Nah, namanya metode apa? Nah, itu silahkan diunggulkan. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk yang SPK atau sistem pakar, itu metode perhitungannya dan jangan lupa sama kriterianya, gitu ya. Jadi yang namanya SPK sama sistem pakar, itu kriterianya di proposal harus jelas, gitu ya. Nah, terus, oke, sebelum kita ke penulisan skripsi, di sini saya akan membuka salah satu contoh proposal skripsi mahasiswa ya, yang mungkin bisa nanti dilihat sama teman-teman. Ini ada punyanya Mas, ada punyanya Mas Diki, Diki Dwi Nursetyo. Nah, di sini dia mau membuat rancang bangun sistem informasi sales distribution management. Ini kan karena di sini dia mau membahas sistem informasi yang memudahkan dalam manajemen distribusi penjualan gitu kan. Nah, di tinjauan pustakanya di sini dia melihat atau mencatut beberapa. Nah, ini ada perancangan sistem informasi distribusi obat pasien rawat inap. Nah, jadi sebenarnya kalau mencari tinjauan pustaka itu nggak harus sama kayak judulnya kalian, tetapi yang temanya itu sama, kayak punyanya Mas Diki, ini kan sama-sama di manajemen distribusi gitu kan. Nah, silahkan mencari sistem informasi yang sama-sama membahas tentang manajemen distribusi, meskipun dalam kasusnya Mas Diki ini, dia mau membahas
distribusi fashion gitu kan. Nah, sementara yang di tinjauan pustakanya ini distribusi obat. Yang penting itu sama-sama distribusi. Nah, di sini juga ada distribusi minyak sawit, gitu ya. Jadi nggak harus sama persis kayak judulnya. Nah, di sini sistem informasi distribusi dan retur barang. Nah, ini komplit ya. Ada yang basisnya desktop, kemudian ada yang basisnya website, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, tidak melulu kalau kalian membuat judul A, itu terus di Google itu ngekliknya sama persis gitu, kayak yang ada di judul kalian. Nggak seperti itu ya, karena ya jelas nggak mungkin ada kalau kalian ngetiknya itu sama plek gitu. Beda kalau misalkan kalian mencari keywordnya. Kan yang tahu judul kalian itu konsennya di apa, itu kan kalian sendiri. Nah, kalau misalkan kalian pengen membuat e-commerce di toko pakaian, misalkan coba aja dicari-cari e-commerce yang sama di toko pakaian. Tapi itu nanti hasilnya mungkin akan berbeda di metode. Kemudian yang namanya pakaian itu mungkin ada karakteristik sendiri untuk pakaian cewek dan cowok. Ya di situ pentingnya review jurnal memang. Dan jangan lupa tetap harus mempelajari karakteristiknya si tempat studi kasusnya. Jadi jangan melupakan kebutuhan tempat studi kasusnya ya, tapi juga jangan dilupakan keperbaruan apa yang mau kalian bawa dibandingkan penelitian-penelitian yang terdahulu. Gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini selanjutnya ini saya bahas tentang penulisan skripsi. Nah, sebelum kita ke penulisan ya, jadi setelah ini nanti saya dan Pak Eko itu akan akan mengumumkan gitu ya, proposal kalian itu tuh diterima dengan revisi atau ditolak atau tidak diterima tapi direvisi gitu kan, atau ya ditolak gitu ya. Nah, biasanya saat pengajuan pertama kali nanti akan ada catatan seperti ini. Jadi ada catatan tertolak, artinya biasanya lebih baik ganti judul gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah revisi. Nah, yang selanjutnya itu adalah layak lanjut. Nah, ini jadi mengapa sih ini kalau ada desas-desus ya, mengapa sih harus ada revisi atau penolakan dari program studi gitu kan? Bukankah itu sebenarnya menghambat mahasiswa? Nah, apakah jika sudah direvisi oleh mahasiswa itu ada jaminan bahwa mahasiswa akan sukses di ujian proposal? Artinya sukses itu tidak dibantai lagi sama pembimbingnya gitu ya. Nah, jawabannya tidak. Program studi di sini saya dan Pak Eko, kenapa kok kita harus nyuruh mahasiswa merevisi, kenapa kok kita harus nyuruh mahasiswa untuk ganti judul gitu ya. Karena saya dan Pak Eko itu memiliki tanggung jawab di mana kita itu harus memastikan bahwa proposal kalian itu layak untuk dibaca oleh calon dosen pembimbing. Jadi nggak ngisin-ngisini gitu loh ketika dosen itu membaca proposal kalian. Oh, proposalnya udah layak nih, sesuai dengan grade-nya S1 gitulah. Nah, kemudian yang selanjutnya, nasib mahasiswa saat atau setelah seminar proposal itu ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Gitu. Jadi udah di ACC nih sama program studi. Karena saya dan Pak Eko itu berpendapat bahwa proposalnya ia layak dan misalkan diujikan pun nanti mungkin ada pengembangan-pengembangan yang bisalah dimasukkan di situ gitu. Tetapi misalkan saat ujian proposal mahasiswa ini melempem, dia nggak bisa jelasin, dia grogi atau ya wis pokoknya melempem gitulah. Terus akhirnya ditolak, disuruh ganti judul, terus misalkan disuruh penelitian ulang, yaitu yaitu nggak bisa itu memang harus dipersiapkan sama mahasiswa. Jadi jangan mentang-mentang aku wis ACC sama prodi wis iki kok
bakal sukses nih ujian proposal. Enggak jaminan juga. Jadi apapun yang terjadi setelah ACC proposal dari prodi itu ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Kalau misalkan presentasi proposalnya udah well prepared gitu ya, maksudnya dipersiapkan dengan baik, kalian menguasai konteksnya, kemungkinan revisi pun akan sangat sedikit. Tapi kalau kalian ditanya nggak bisa jawab, terus misalkan ditanya A, jawabnya Z, terus kemudian nggak mudeng apa yang ditanyain, nggak mudeng dengan tempat studi kasusnya, nggak mudeng dengan penelitian kalian sendiri gitu ya. Ya kalau misalkan pembimbing akhirnya konfirmasi ke kita kalau mereka ganti judul ya, ya udah mau gimana lagi gitu loh. Karena yang namanya pembimbing itu akhirnya mereka berpendapat lagi mahasiswanya jiko judul iki kok tiba mudeng gitu kan. Kok ternyata dia nggak paham sama proposalnya dia, ya udahlah tak ganti aja kan gitu mikirnya gitu. Jadi kalau misalkan udah dapat judul dari program studi, yaitu diperjuangkan, dikuasai detail sistemnya yang mau dibuat itu seperti apa, dan metode ya di sini kalau ada yang pakai metode silahkan metodenya itu benar-benar dikuasai. Kemudian yang utama itu adalah fiturnya. Jadi karena saat seminar proposal skripsi itu biasanya penguji itu lebih bertanya ke teknis. Jadi detail sistem yang mau kamu buat, yang kamu mau buat itu yang kayak apa, mulai dari input, proses sampai outputnya gitu. Jadi biasanya yang dikejar itu di bagian itu. Ya, jadi itu harus dipersiapkan. Nah, terus kemudian, nah ini sebenarnya definisi dari tertolak, kemudian revisi dan layak lanjut itu apa sih? Nah, yang pertama itu revisi. Jadi orang-orang yang revisi dari kita itu sebenarnya temanya itu oke, masalahnya itu juga oke. Hanya saja solusi atau sistem yang mau dikembangin itu detailnya nggak ada gitu. Jadi kita belum berani meng-ACC itu karena takutnya ternyata sistemnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi prodi gitu loh. Ternyata sistemnya hanya bisa ini itu, atau kalau nggak gitu mahasiswanya ini nggak tahu, maksudnya dipikir karo melaku gitu loh. Jadi ngejok kayak proposal saya, tapi sistem detailnya seperti apa tuh mereka belum ada gambaran. Sebenarnya ngejok saya gitu loh. Lah nanti kalau sudah kita ACC, terus dia ujian, terus dia melempem, lah nanti yang bukan kan prodi kan kita revisi dulu sampai solusi atau sistem yang mau dikembangin itu udah deal. Ini terutama di batasan masalahnya ya. Ada loh mahasiswa yang kemarin saya review batasan masalahnya itu cuman karena dia membuat sistem informasi penjualan. Jadi gini, batasan masalah pada penelitian ini hanya sebatas sistem informasi penjualan di tempat studi kasus apa gitu. Ya kita tahu kamu mau membuat sistem informasi penjualan, nih sistem informasi penjualan sing koyo ngopo gitu loh. Gitu ya. Itu masih ada beberapa mahasiswa yang kayak gitu. Nah, terus tema itu sudah pernah dibahas oleh angkatan sebelumnya, namun ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan dari program studi. Jadi karena kita kan pernah menseleksi judulnya mahasiswa, nah kita katakan bahwa itu apa sudah diambil sama kakak tingkat dan belum ada keterbaruan. Kalau misalkan ditambahin di bagian ini gimana gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya kebaruan teknik atau metode penyelesaian masalahnya itu sudah oke. Nah, tetapi masalah itu belum runtut atau urgenitas itu belum kena. Nah, ini jadi ada beberapa mahasiswa itu yang dia itu masalahnya udah detail, temanya udah oke, tapi solusinya itu nggak detail. Nah, tetapi ada mahasiswa yang membuat sistem informasi yang mau dikembangkan itu sudah detail banget, tetapi masalahnya malah nggak dibahas. Jadi dia mau buat ini gitu. Nanti bisa gini, nanti bisa gitu, menyelesaikan masalah ini, masalah itu. Tetapi untuk apa dia membuat itu belum dibahas malahan gitu. Itu juga ada beberapa. Nah makanya kita revisi dulu. Mungkin dari sistemnya oke, tapi urgensinya belum ada. Maksudnya masalah mendesak. Kenapa kok akhirnya sistem itu dibutuhkan gitu loh.
Nah, kemudian ini untuk yang beruntung gitu ya, langsung layak lanjut pada pengajuan pertama. Nah, yang perlu saya ingatkan bahwa status ini bukan merupakan ACC dan final untuk isi proposal Anda. Jadi, yang nanti menentukan Anda sukses atau tidak dengan skripsi Anda itu juga mahasiswanya sendiri, bukan prodi gitu ya. Nah, status ini itu merupakan lampu hijau untuk lolos izin dari program studi, yaitu layak untuk didiskusikan dengan pembimbing skripsi. Jadi misalkan nanti ketika kalian ujian proposal skripsi, ada pertimbangan-pertimbangan lain atau saran dari calon pembimbing gitu ya. Jadi pembimbing menyarankan, Mbak, kalau misalkan yang di bagian A ini model inputannya bukan pakai teks, tetapi dikodekan dengan angka menggunakan RFID gitu, gimana gitu. Jadi biasanya dalam proses ujian itu pembimbing juga memberikan saran. Nah itu monggo dari kalian kalau misalkan itu sesuai dengan masalah kalian, itu diangkat aja enggak apa-apa. Tapi kalau mungkin menentang sama aturan sana gitu kan, sarannya itu bisa dijelaskan baik-baik kalau sistem itu tidak boleh ditambahin RFID misalkan, karena RFID itu terlalu berpengaruh dari sisi biaya dan perusahaannya tidak siap gitu. Itu boleh seperti itu. Harus logis ya, jadi bukan terus apa nggak bisa Bu, soalnya saya sendiri nggak bisa yo. Itu bukan alasan ilmiah gitu ya. Jadi silahkan kalau dapat status layak lanjut dari program studi itu dikuasai betul-betul pokoknya detail program atau aplikasi yang mau kamu buat tuh kayak apa, biar nggak ganti judul gitu ya ketika ketemu sama pembimbing. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah tolak. Nah, ini sorry banget ya. Jadi, orang-orang yang biasanya kita tolak itu karena memang nggak ada urgensi untuk meneliti hal tersebut. Masalahnya itu terlalu sepele untuk dibuat sistem informasi gitu. Kayak misalkan membuat sistem informasi penggajian, tetapi karyawannya cuma 10 guys. Jadi ya itu pakai Excel aja selesai kan, nggak perlu pakai sistem informasi gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya kita tolak, jadi nggak ada urgensi. Nah, kemudian adanya kasus berulang dengan SOP yang sama. Jadi untuk sistem informasi tertentu yang biasanya prosedurnya itu sama. Misalkan kayak sistem informasi pengajuan izin kayak gitu ya di instansi kepemerintahan, itu kan sudah dibuat dari kakak-kakak tingkat kalian terdahulu. Jadi kalau misalkan mau dibuat untuk saat ini, itu kan paling prosesnya sama kan, SOP-nya sama gitu loh, nggak ada yang berubah. Nah, itu biasanya yang kita tolak. Karena nggak ada pengembangan. Atau misalkan itu tetap dipaksain, nanti tetap nggak ada pengembangan yang bisa masuk di situ. Makanya daripada nanti mahasiswanya malah buntu di sana, makanya kita tolak. Nah, kemudian definisi masalah dan solusi itu sudah pernah dibahas oleh angkatan yang sebelumnya. Jadi ya sama sekali nggak ada keterbaruan di proposal. Jadi biasanya kita tolak, gitu ya. Nah, terus ini yang selanjutnya itu tadi ya 3 status yang nanti akan kita umumkan ke mahasiswa proposalnya, aduh ditolak atau enggak gitu ya. Mohon maaf ini, tapi kalau pengajuan pertama kali biasanya memang banyak yang ditolak, tapi ada beberapa yang alhamdulillah sudah bisa lanjut gitu ya, nggak perlu ngerevisi total, bisa langsung next step ke daftar seminar proposal. Nah, yang selanjutnya di sini adalah materi kepenulisan. Gini ya, ini sudah saya tekankan untuk mahasiswa KP saya juga. Jadi ketika Anda tidak memahami tulisan kamu sendiri, jangan memaksa orang lain untuk mau memahami tulisan kamu. Nah, di sini penulisan over typo, kemudian tidak sesuai format, kemudian strukturnya berantakan, ini sudah menunjukkan kualitas isinya. Sehingga beberapa orang, di sini beberapa pembimbing maksudnya, itu tidak mau membuang waktunya untuk membaca itu. Karena ya kalian sendiri aja tidak menghargai
karya Anda sendiri gitu. Gimana mau orang lain menghargai gitu kan. Nah ini mulailah menjadi calon sarjana komputer yang berkompeten dari hal yang sederhana. Sesederhana bisa mengerti dengan baik, benar, dan struktur rapi gitu ya. Jangan kalah sama anak SMK komputer ya. Ada loh ini kalau misalkan mau saya share, ada beberapa mahasiswa yang penulisannya kacau sekali dan ini harusnya nggak layak untuk dibaca. Mesti kan sudah semester 7 gitu loh. Sebelum-sebelumnya kan pasti sudah pernah membuat makalah, sudah pernah membuat laporan, masa ngetik aja masih seperti ini gitu. Kan kalau misalkan lulus kemudian disuruh membuat laporan kegiatan atau mengarsip sesuatu sama tempat kerja kan malu-maluin gitu ya. Nanti kalau ditanya, tuh ini dulu di Universitas Duta Bangsa itu apa nggak diajarin ngetik kan gitu? Apa prodinya itu nggak menyeleksi pas penulisan proposal dan lain sebagainya, kok penulisan seperti ini bisa lulus gitu kan, sakit gitu ya. Nah makanya itu kalian belajar dulu untuk menulis ya. Gimana ya kalau misalkan di sini ada yang saya bisanya ngoding Bu, nggak bisa nulis ya, endingnya tetap harus belajar nulis gitu ya. Nah ini penulisan, ini nanti proposal atau laporan skripsi itu ditulis dalam kertas A4, A4 loh, jangan legal. Marginnya 4433, fontnya Times New Roman 12 pt, kemudian spasinya 2, tanpa after dan before space. Jadi spasinya 2 ya. Marginnya juga 4433. Nah, kemudian kalau khusus untuk tabel itu ditulis Times New Roman juga, tapi agak berkurang ukurannya jadi 11 atau 10 masih bisa ditoleransi. Nah, spasinya itu cuma 1. Ini sama tanpa after dan before. Nah, kemudian kalau coding itu ditulis dengan font Courier New, ukurannya 10, spasinya juga 1. Nah, di sini tabel itu harus berupa tabel, bukan hasil screenshot. Ini biasanya yang tabel UML, DFD, flowchart, atau apa itu ya. Itu biasanya kan screenshot dari orang lain. Itu nggak boleh. Screenshot itu nggak tabel, tetapi gambar gitu ya. Tabel itu kan isinya teks, bukan gambar. Nah, terus kemudian yang selanjutnya aturan numbering. Nah, ini tadi ya untuk Mas Diki, ini proposal skripsinya udah bagus. Jadi untuk proposal atau laporan skripsi itu tidak boleh menggunakan balet. Jadi harus menggunakan numbering gitu ya, 1 atau A gitu loh, angka atau huruf. Jadi tidak boleh pakai it atau bunder-bunder itu atau script itu nggak boleh pakai balet. Nah, kemudian numbering itu ditulis seperti ini. Ini contohnya ya, kayak 1.3 batasan masalah. Nah, setelah angka ini ada huruf. Nah, ini jaraknya sama dengan 1.3, jadi tidak menjorok ke dalam. Nah, kemudian setelah itu kalau ada lagi boleh menjorok ke dalam. Ini angka lagi ya, ini kan habis angka, terus huruf, kemudian angka tapi dikurung ini. Dikurung, bukan satu tanpa kurung ya. Nah, kalau misalkan ada lagi, boleh pakai A seperti ini. Abjad A di dalam kurung. Jadi tidak boleh menggunakan numbering. Nanti kalau habis itu masih ada lagi gimana Bu? Kayaknya nggak mungkin, karena biasanya mentok di situ. Karena biasanya mentok di situ. Jarang banget ada karya skripsi atau laporan atau jurnal yang anak-anaknya itu melebihi ini. Jarang sekali. Ya. Nah, terus kemudian untuk citasi, nah citasi ini ditulis dengan format nama belakang, koma, tahun, titik 2, halaman. Kalau ada halamannya, kalau nggak ada halamannya ya nggak perlu ditulis halamannya. Nah, jadi nggak perlu menyertakan nama lengkap, bahkan judul jurnal bukunya. Jadi ini biasanya ada loh yang nulisin, misalkan nama belakang, itu kan nama belakang juga cuma belakangnya aja ya, misalkan Hanifah Permatasari, yang ditulis itu cuma Permatasarinya aja, Hanifahnya nggak usah.
Tapi ada beberapa mahasiswa yang nulis Hanifah Permatasari di jurnal Sistem Informasi Manajemen tahun 2010 gitu. Nggak usah, judulnya itu nggak usah. Cuma nama belakang, koma, tahun, titik 2 halaman. Kalau kalian pengen nulisin lengkap dengan judul jurnalnya, nanti di daftar pustaka. Jangan di bab 2 gitu ya. Nah, di sini wajib mensitasi jurnal atau buku, tidak boleh situs internet kayak Wikipedia, apalagi global ya, pakainya google.com gitu. Ada loh mahasiswa yang mensitasi kok dari google.com. Ya ngerti kalau kamu nyarinya di google.com, tapi kan enggak gitu-gitu juga gitu loh. Pasti kan ada alamat yang kalian rujuk gitu kan. Nah, tapi itu sebisa mungkin dihindari kecuali kalau kamu itu meneliti kasus yang global gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat ada yang mau membuat data mining gitu kan. Kalian pengen clustering atau membuat sistem informasi geografis tentang apa ya, misalkan penyebaran software host atau apa gitu ya. Nah, itu kan kalian membutuhkan data dari source lain, dari internet gitu. Nah, itu enggak apa-apa kalau kalian menggunakan itu. Tapi kalau enggak, ya wis enggak usah pakai internet. Kalau misalkan bisa pakai jurnal dan buku, lebih baik pakai jurnal dan buku. Oh ya, tadi jangan salah paham ya, untuk sistem informasi geografis itu pemetaannya dilakukan dengan hitungan matematis. Jadi tidak sama dengan nampilin kayak Google Map gitu, enggak sama seperti itu. Jadi dia menggunakan perhitungan matematis gitu. Karena ada beberapa mahasiswa yang mengajukan sistem informasi geografis, tetapi mindsetnya masih membuat map, padahal enggak mapnya aja. Tapi ada beberapa perhitungan matematis di dalamnya. Nah, usahakan mencari referensi 5 tahun terakhir. Ini untuk teori pendukung ya. Kalau misalkan yang penelitian untuk tinjauan pustaka itu 3 tahun. Tapi kalau untuk landasan teori itu 5 tahun. Nah, untuk tabel dan gambar seperti ini penulisannya. Jadi antara judul gambar ini sama bawahnya itu spasinya cuma 1 dan ini rata tengah semua. Nah, kalau yang ini tabel itu sumbernya rata kiri. Itu ya, jangan lupa untuk penomoran ini, 2 ini adalah babnya, kemudian belakangnya ini adalah urutan dia tampil di bab itu tuh urutan berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Selamat mengerjakan skripsi, kita wisuda bersama di bulan September 2021. Cukup sekian materi dari saya, nanti lanjut ke room aja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanifah yang telah menyampaikan materi yang kedua. Oke, untuk absensi nanti bakal di-share di perum ya Bu ya, Pak ya? Iya, Mbak. Oh iya. Setelah ini yaitu pembagian klinik proposal akan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu 17A1 dan 17A2 itu bersama Bapak Eko. Untuk room yang kedua, untuk 17A3 dan 17A4 itu bersama Ibu Hanifah Permatasari. Untuk linknya akan di-share setelah ini. Mas Panji? Ya. Sudah di-share ya? Nah, untuk sebelumnya saya akhiri dulu acara workshop Jurus Jitu ACC Proposal pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk presensinya nanti bisa per room ya.
Terima kasih untuk Bapak Eko dan Ibu Hanifah yang telah mengisi materi pada kesempatan ini. Dan harapan kami untuk kakak-kakak semua bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan semangat untuk semuanya, jangan mageran. Cukup sekian, apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung join ke link yang sudah di-share oleh panitia.